Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga karena memilih untuk mendengarkan. Meskipun mungkin hari ini kamu merasa tidak baik-baik saja, tidak tahu harus mulai dari mana, dan tidak tahu harus curhat ke siapa. Kadang kita cuma ingin ada yang duduk di samping dan berkata, "Nggak apa-apa, aku ngerti kok." Kalau itu yang kamu cari, mungkin video ini bisa menemani kamu barang sebentar. Tenang saja, saya nggak datang untuk menggurui, apalagi menyuruhmu berpikir positif, padahal realita sedang menampar. Saya hanya ingin bicara dari hati ke hati. Akhir-akhir ini, semakin sering saya mendengar kalimat ini. Kalau saja saya punya uang, semua ini nggak akan terjadi. Atau versi lainnya, saya lelah, terus kerja, terus hemat, tapi kenapa hidup tetap susah? Mungkin kamu juga pernah mengucapkannya. Mungkin sekarang pun kamu sedang bergumul dengan tumpukan tagihan, kebutuhan yang terus bertambah, atau rasa bersalah karena belum bisa memberi yang terbaik untuk keluarga. Rasanya seperti berjalan di tengah hujan deras, basah, dingin, dan tidak ada tempat berteduh. Di saat seperti itu, uang sering jadi kambing hitam. Kita menyalahkan kekurangannya, mengutuk keberadaannya, bahkan menjadikannya sebagai satu-satunya penyebab kesedihan. Padahal uang itu benda mati. Ia tidak pernah salah, tidak pernah berniat menyakiti, tapi anehnya, ia bisa mengubah segalanya. Ia bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri, bahkan cara kita memandang orang yang kita cintai. Saya pernah kenal seorang ayah, biasa saja, tidak kaya, tapi jujur dan pekerja keras. Ia bangun subuh, bekerja sepanjang hari, pulang malam dengan wajah lelah. Anaknya suatu hari bertanya, "Ayah, kapan kita bisa liburan seperti teman-temanku?" Dan sang ayah hanya diam, tersenyum kecil, lalu menunduk. Saya tahu hatinya hancur saat itu. Bukan karena anaknya salah, tapi karena ia merasa gagal. Gagal memberi, gagal membuat anaknya bahagia. Padahal, apa benar hanya karena liburan ia jadi ayah yang buruk? Tidak, tapi begitulah cara dunia bekerja. Kita dibentuk untuk percaya bahwa uang adalah tolok ukur cinta dan keberhasilan. Dan dalam diam, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita merasa tidak cukup, kita merasa menjadi beban. Kita merasa hidup ini tidak adil karena segala sesuatu tampaknya hanya berpihak pada mereka yang punya uang. Lalu kita jadi malu, menarik diri, enggan bersosialisasi karena takut ditanya kerja di mana, gaji berapa, tinggal di mana, sudah punya apa. Di media sosial, kita melihat teman lama kita pamer mobil baru, liburan ke luar negeri, foto makan malam di restoran mahal, dan kita mulai membandingkan. Kenapa saya masih di sini? Apa saya kurang berusaha? Tapi, coba kita tarik sedikit lebih dalam. Apa benar semua itu salah uang? Atau mungkin ada hal yang lebih besar yang sedang tidak kita sadari. Kita hidup dalam sistem yang mengukur nilai manusia dari produktivitas dan daya beli. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengejar prestasi, lalu mencari pekerjaan yang stabil, lalu menikah, lalu punya rumah, lalu punya mobil, dan semuanya berujung pada satu hal, uang. Tidak salah memang, tapi perlahan hidup kita jadi seperti mesin. Kita bergerak bukan karena ingin, tapi karena takut. Takut miskin, takut tertinggal, takut dicap gagal, takut mengecewakan. Dan dalam ketakutan itu, kita mulai kehilangan arah. Kita lupa kenapa dulu kita ingin bekerja. Kita lupa kapan terakhir kali kita tertawa tanpa beban. Kita bahkan lupa bagaimana rasanya bangun pagi dengan hati yang ringan. Semua jadi soal target, angka, capaian. Dan kalau tidak tercapai, kita merasa hidup ini sia-sia. Saya ingin kamu tahu satu hal. Perasaan itu wajar. Wajar merasa lelah. Wajar merasa iri. Wajar menangis di malam hari dan bertanya, sampai kapan harus begini? Karena manusiawi untuk merasa butuh. Dan tidak ada yang salah dengan ingin punya uang. Yang mungkin perlu kita periksa ulang adalah bagaimana cara kita memandang uang. Apakah ia kita tempatkan sebagai alat atau kita jadikan penentu nilai diri? Banyak orang yang punya banyak uang tapi tetap tidak merasa cukup. Mereka ganti mobil, ganti rumah, ganti pasangan.
tapi hatinya tetap kosong. Sebaliknya, ada juga orang yang hidup pas-pasan, tapi bisa tertawa lepas karena mereka tahu apa yang penting. Mereka tidak hidup dari pembuktian, tapi dari kejujuran. Mereka tidak pamer keberhasilan, tapi membagikan kehangatan. Dan itu tidak bisa dibeli. Kalau hari ini kamu merasa kehilangan arah, coba tenangkan diri. Duduk sebentar. Diameter, dengarkan nafasmu. Lalu jujurlah, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apakah kamu hanya butuh uang? Atau kamu butuh pengakuan? Apakah kamu butuh kekayaan? Atau sebenarnya kamu hanya ingin merasa aman? Kadang, kita mengejar sesuatu yang kelihatannya besar, tapi yang kita butuhkan hanyalah hal-hal kecil. Rasa diterima, dihargai, dicintai. Dan itu tidak selalu butuh uang. Bukan berarti kita harus anti terhadap uang. Tidak, kita tetap harus realistis. Kita tetap harus bekerja, tetap harus mencari nafkah. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya alasan hidup. Karena kalau kamu hidup hanya untuk membayar tagihan, maka hidup akan terasa seperti hukuman. Padahal kamu diciptakan untuk lebih dari itu. Mungkin sekarang kamu sedang dalam masa sulit. Keuangan sedang kacau, hutang menumpuk, rasanya semua pintu tertutup. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya. Banyak orang juga sedang berjuang diam-diam. Mereka tersenyum di luar, tapi menangis dalam hati. Mereka tampak kuat, tapi di dalam rapuh. Jadi jangan merasa sendirian. Jangan merasa kamu satu-satunya yang tertinggal. Kalau tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah dari yang kecil. Catat pengeluaranmu, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Coba bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bukan untuk membatasi hidupmu, tapi untuk membebaskanmu dari tekanan yang tidak perlu. Dan yang terpenting, belajarlah untuk memaafkan diri sendiri. Karena seringkali musuh terbesar kita bukan kemiskinan, tapi rasa bersalah yang tidak perlu. Jangan malu kalau kamu masih tinggal di rumah orang tua. Jangan rendah diri kalau kamu belum punya kendaraan pribadi. Jangan anggap dirimu gagal hanya karena belum bisa liburan atau beli rumah. Semua orang punya waktunya sendiri. Hidup bukan perlombaan, dan ukuran sukses tidak bisa disamaratakan. Bisa jadi kamu sedang menanam sesuatu yang besar. Kamu hanya perlu waktu lebih lama untuk melihat hasilnya. Uang itu penting, iya, tapi ia tidak lebih penting dari kesehatanmu, tidak lebih penting dari tidur nyenyakmu, tidak lebih penting dari hubunganmu dengan orang-orang terdekat. Dan yang pasti, tidak lebih penting dari harga dirimu, karena kamu tetap berharga, meskipun hari ini kamu belum punya banyak. Di akhir semua ini, saya ingin bilang satu hal yang sederhana. Kamu tidak harus kaya untuk bahagia, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Kalau kamu bingung, jangan malu untuk bertanya. Kalau kamu sedih, menangislah. Tidak semua luka harus ditutup rapat-rapat. Kadang, membuka luka justru membuat kita bisa sembuh lebih cepat. Dan kalau kamu merasa uang adalah akar dari semua kesulitanmu, ingatlah bahwa uang bukan musuh. Ia hanya alat. Yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya. Apakah kamu membiarkannya mengendalikan hidupmu, atau kamu yang memegang kendali? Kamu bisa mulai hari ini. Bukan dengan solusi instan, tapi dengan keberanian kecil untuk jujur, untuk menerima keadaan tanpa menyerah, untuk melangkah perlahan meski belum tahu hasilnya. Ya, karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena masih mau mendengarkan. Saya percaya kamu sedang menuju ke sesuatu yang lebih baik. Meski hari ini tampak berat, besok bisa jadi berbeda. Dan semoga saat kamu menengok ke belakang suatu hari nanti, kamu bisa berkata, "Aku pernah hampir menyerah, tapi aku tidak benar-benar menyerah." Semoga kamu tidur dengan tenang malam ini. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya di Sekata Bijak.